Di balik ramainya berita pelayaran perdana kapal pesiar terbesar sejagat Icon of the Seas, bayang-bayang pencemaran lingkungan mengintai. Para pemerhati lingkungan memperingatkan bahaya gas alam cair atau liquefied natural gas atau LNG yang digunakan kapal Icon of the Seas. Meskipun diklaim lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar minyak lainnya, Dewan Internasional Transportasi Bersih atau ICCT menyebut LNG akan mengeluarkan gas metana berbahaya ke udara. Hal ini dikhawatirkan menyebabkan kebocoran metana ke atmosfer. Metana atau CH4 adalah gas rumah kaca yang jauh lebih kuat dibandingkan karbon dioksida. Diperkirakan emisi yang dihasilkan sebesar 120% lebih banyak dibanding karbon dioksida, sehingga meningkatkan pemanasan global. Sementara pihak Icon of the Seas bersikukuh jika LNG yang digunakan lebih ramah lingkungan karena mengurangi emisi sulfur dan gas rumah kaca. Royal Caribbean juga mengklaim kapal barunya 24% lebih efisien dalam hal emisi karbon dibandingkan yang disyaratkan oleh regulator pelayaran global Organisasi Maritim Internasional atau IMO. Tak hanya persoalan gas metana dari sisa pembakaran bahan bakar, pemerhati lingkungan juga berpendapat bahwa wisatawan menghasilkan karbon 8 kali lebih banyak di kapal pesiar dibandingkan di darat. Hal ini menguak sejumlah dampak buruk pelayaran kapal pesiar super mewah selama ini. Adapun permasalahan lingkungan yang berpotensi timbul dari pelayaran kapal pesiar, yaitu emisi gas rumah kaca, pembuangan air limbah, kebisingan mesin dan baling-baling, pembakaran sampah, dan dampak merusak ekosistem laut yang dilalui kapal. Di sisi lain, Royal Caribbean merupakan perusahaan yang berada di posisi kedua dalam daftar pencemar industri pelayaran Friends of the Earth pada 2022. Hal ini membuat para aktivis iklim menuduh bahwa perusahaan pemilik Icon of the Seas telah melakukan greenwashing atau strategi pemasaran untuk membuat sesuatu tampak ramah lingkungan dan sustainable atau berkelanjutan. Laporan Friends of the Earth 2022 memeringkat sebanyak 26 kapal pesiar milik Royal Caribbean, tidak termasuk Icon of the Seas. Hasilnya, 18 kapal menerima nilai F untuk dampak lingkungannya, lalu 8 lainnya mendapat nilai D+, D atau D-. Hasil penelitian yang sama menyingkap bahwa satu kapal pesiar kira-kira mampu membakar hingga 250 ton bahan bakar per hari. Jumlah ini setara dengan emisi karbon 12.000 mobil. Lalu kapasitas 6.000 orang menghasilkan 300.000 galon limbah per minggu, setara dengan mengisi 20 kolam renang. Adapun Paul Bergman, penulis utama sebuah laporan yang diterbitkan oleh Administrasi Oceanografi dan Atmosfer Nasional AS pada 2022 mencatat, lalu lintas kapal pesiar di wilayah Arktik 1,5 dekade terakhir semakin meningkat akibat suhu yang makin hangat. Kapal-kapal berbahan bakar fosil yang semakin sering melintas menjadi penyebab utama perubahan iklim. Laporan otoritas Denmark pada 2022 juga mencatat, setiap tahun sedikitnya 600 kapal pesiar lalu lalang di wilayah Arktik. Lalu lintas kapal pesiar yang semakin intens meningkatkan risiko kecelakaan dan polusi di tempat-tempat yang selama ini sulit dijangkau manusia. Pemanasan global juga menghancurkan wilayah es kutub yang luas, membuka rute laut yang sebelumnya beku melalui Arktik. Pro kontra kapal pesiar ramah lingkungan dan lebih berkelanjutan akan selalu muncul di antara tawaran liburan yang memanjakan. Salah satunya dimulai dengan adanya alternatif di antara pesiar dengan kapal-kapal berukuran lebih kecil agar pencemarannya tidak masif. Seyogyanya kebutuhan pelesiran dengan kapal pesiar dibarengi dengan upaya produsen maupun pengelola moda untuk lebih berkomitmen mencegah polusi udara dan lingkungan.